Nama saya Prajurit Scarlett Masjaya, saya dari kelas Sistem Informasi B. Saya akan menjelaskan tentang gen. Genetika adalah bidang yang mempelajari tentang gen. Gen adalah bagian dari DNA yang membawa suatu informasi. Informasi itu menentukan fungsi tertentu dari tubuh kita. Dalam bidang teknik informatika, suatu kode merupakan informasi. Kode itu kemudian diterjemahkan dan kemudian program atau mesin akan menjalankan fungsinya sesuai informasi yang terdapat di kode tersebut. Demikian juga gen, merupakan faktor yang penting untuk menentukan sifat suatu individu. Di dalam genetika ada yang disebut dengan genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan gen yang terdapat pada individu. Susunan gen ini biasanya ditulis dengan huruf abjad. Masing-masing sifat dipresentasikan dengan dua huruf yang sama. Untuk gen yang membawa sifat dominan ditulis dengan huruf besar, sementara untuk gen yang membawa sifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Suatu sifat dinyatakan dominan apabila sifat itu ada di alam dan natural. Sifat-sifat yang langka dapat dinyatakan resesif. Sedangkan fenotip adalah sifat tanpa. Fenotip dipengaruhi oleh genotip dan faktor lingkungan. Individu yang punya genotip yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Zain Berdansyah dengan NIM 2205 1214070 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya, hereditas. Hereditas adalah penurunan fenotip dari orang tua ke anaknya. Dengan adanya hereditas, maka akan meningkatkan variasi dalam suatu spesies. Contohnya adalah warna mata pada manusia. Tidak semua sifat berasal dari keturunan. Ada fenotip yang muncul karena pengaruh lingkungan, misalnya kulit terbakar. Ada juga dengan sifat yang muncul karena adanya perubahan gen. Perubahan ini disebut dengan mutasi. Gen sendiri mempunyai beberapa variasi bentuk yang disebut alel. Alel merupakan representasi dari genotip. Untuk beberapa sifat yang berbeda, maka alel dituliskan juga lebih dari satu. Misalnya BB, KK dengan besar, tulisan besar, untuk sifat bulat dan kuning. Selanjutnya C. Hukum Mendel. Mendel sendiri melakukan eksperimen dengan tanaman untuk melihat pengaruh dari gen. Mendel juga menghilangkan tanaman berwarna ungu dengan berwarna putih. Ia berspekulasi bahwa suatu keturunannya adalah pencampuran dari kedua warna itu. Namun ternyata hasilnya adalah tanaman berwarna ungu. Pada saat keturunan tanaman itu disilangkan lagi, ia akan mendapatkan suatu perbandingan tanaman berwarna ungu dengan tanaman berwarna putih dengan perbandingan 3:1. Dari hasil eksperimen Mendel tersebut, yang menemukan bahwa yang menentukan keturunan sifat bukanlah fenotip, tetapi suatu faktor lain yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Faktor lain yang dimaksud adalah gen sendiri. Mendel juga menyimpulkan hasil eksperimennya dan membuat 3 hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum pemisahan. Pada saat pembentukan sel gamet, alel akan terpisah sehingga tipe sel gamet hanya memiliki satu alel. Misalnya individu A besar mempunyai alel dengan A besar dan A kecil, maka sel gamet yang dihasilkan ada dua, yaitu sel dengan alel A besar dan sel dengan alel A kecil. Kedua, hukum susunan independen. Tiap alel dengan sifat yang berbeda tidak mempengaruhi penurunan sifat lain. Contoh dari kasus ini adalah untuk individu dengan alel B besar B kecil, K besar K kecil. Pemisahannya menjadi 4 jenis, yaitu B K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B K kecil. Ketiga, yaitu hukum dominasi. Suatu organisme yang memiliki satu alel dominan, maka sifat yang muncul adalah sifat yang dominan. Saya akan menjelaskan bagian D, pengecualian hukum Mendel. Untuk organisme yang berproduksi secara seksual, kebanyakan mempunyai hereditas yang lebih rumit. Contohnya untuk bunga pukul 4.
kemungkinan warna yang dihasilkan tidak hanya ungu dan putih, namun untuk pasangan alel heterozigot menghasilkan warna antara yaitu ungu muda. Hal itu dinamakan dominasi tidak sempurna. Situasi yang berbeda muncul ketika ada sifat dari kedua alel yang muncul secara bersamaan. Misalkan ada sapi berwarna merah disilangkan dengan sapi yang berwarna putih, maka anak yang akan dihasilkan punya warna merah dan putih. Kedua warna ini muncul secara bersamaan. Kondisi ini disebut dengan dominan. Hukum Mendel menyatakan bahwa variasi alel hanya ada dua jenis, yaitu A untuk dominan dan A kecil untuk alel resesif. Pada kenyataannya, banyak organisme yang mempunyai alel banyak, kemudian banyak sifat yang dipengaruhi oleh banyak gen. Hal ini disebut dengan sifat poligenik. Perkenalkan, nama saya Jaludri Atmaja dengan NIM 2205121467 kelas Sistem Informasi B. Saya akan melanjutkan tentang yang sudah dijelaskan oleh teman saya, implementasi penggunaan aljabar linear dalam bidang genetika pada tanaman. Jadi, penelitian ini berkaitan tentang persilangan tumbuhan, persilangan makhluk hidup dengan menggunakan matriks. Tentu saja, eh, kita akan mengetahui tentang gen atau hereditas dan beserta hukum Mendel yang sudah dibahas sebelumnya. Seperti contoh, kita di sini pada suatu populasi terdapat tanaman yang mempunyai genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Alel A dominan terhadap alel A besar dominan terhadap alel A kecil. Alel A besar menggambarkan tanaman yang memiliki tinggi, sementara alel A kecil adalah tanaman yang kerdil. Jika diketahui pada suatu populasi perbandingan tanaman genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil adalah 1:1:1. Kita dapat menentukan kemungkinan genotip keturunan yang akan dihasilkan. Pertama, eh, semua tanaman akan disilangkan dengan tanaman yang memiliki genotip A besar homozigot. Kita dapat melihat hasil perbandingan setiap genotip. Genotip A besar dengan A besar akan menghasilkan A besar A besar. Kemudian genotip A besar dengan A besar A kecil akan menghasilkan A besar A kecil. Dari persilangan keturunan pertama, tidak didapati adanya tanaman yang kerdil karena persilangan hanya genotip A besar, dan A besar A kecil. Sehingga perbandingannya adalah 1:1:0. Kemudian untuk keturunan kedua, kita dapat hasil yang sama, yaitu A besar dan A besar A kecil. Hanya saja jumlah A besar A kecil lebih sedikit. Semakin lama jumlah A besar A kecil akan semakin mengecil, dan akhirnya semua tanaman akan menghasilkan genotip A besar A besar. Jika digambarkan, maka akan seperti ini. Mana X1 sama dengan AX0, di mana XN adalah keturunan ke N, dan A adalah matriks hasil persilangan. Kasus kedua adalah semua tanaman yang disilangkan dengan genotip A besar A kecil. Untuk genotip A besar A kecil adalah A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Untuk genotip A kecil adalah A besar dan A besar A kecil dan A kecil A kecil. Dari keturunan pertama ternyata muncul fenotip tanaman kerdil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.